Oke Bang Tony, selamat malam nih Bang. Bang, gimana terkait dengan bapaknya Eki, Ibtu Rudiana dikabarkan sudah diperiksa oleh Propam Polri besok nanti? Ya, baguslah karena pemeriksaan itu ya oleh Bareskrim Polri bekerja sama dengan Polda ya, Propam. Itu kan berarti institusi Polri itu sangat respon ya dengan situasi sekarang ini ya, dengan saksi-saksi yang bermunculan yang pada tidak mengaku yang kesaksian di persidangan. Bagus lah, jadi segera menindaklanjuti untuk menjaga institusi Polri. Nah kemudian pastikan nanti ada hasil tuh, pintar-pintar lah, hebat-hebat lah dari Propam, baik dari Mabes Polri ya maupun dari Polda. Pasti akan ditemukan nanti apakah memang ada pelanggaran disiplin atau pelanggaran kode etik ya Pak Ibtu Rudiana ya. Nanti kita tunggu. Tapi yang jelas saya apresiasi ya buat Bapak Kapolri, buat Bapak Kadif Propam, Mabes Polri ya, kemudian Karwasidik yang memeriksa saat ini jadi tim asistensi, saya apresiasi. Itu berarti gerak cepat ya, supaya Polri tetap dipercaya oleh masyarakat. Oke Bang, tanggapannya terkait Kang Deddy juga kan banyak ini kalau kesaksian Aib itu berbohong. Abang gimana nih tanggapannya? Apakah setuju dengan pernyataan dari Kang Deddy Mulyadi kalau kesaksian Aib itu berbohong? Sangat setuju. Dasarnya saya mengatakan sangat setuju adalah Aib dalam kesaksiannya ya itu mampu merinci ciri-ciri para pelaku yang pada malam kejadian 27 Agustus 2016 ya, dengan ciri-cirinya, ciri-ciri fisiknya, ciri-ciri orangnya, dia mampu merinci. Tetapi di sisi lain ya, Aib menerangkan bahwa ketika ada kejadian lempar batu ke dua motor itu ya, Aib ini ya kemudian kabur lari, menjauhkan diri karena khawatir, karena takut kan itu pun dilihat dari jarak 100 meter. Artinya omongan Aib dari yang disampaikan ya, yang untuk kesaksian di Pegi Setiawan ya, yang beredar di media ya, kemudian kesaksian dia di putusan pengadilan ya 8 terdakwa ya, walaupun dia tidak datang langsung tetapi dibacakan, itu kok sama saja karena sudah disumpah oleh penyidik ya. Dari dua kali kata-kata dia ya, dari dua dua kesaksian ya, itu sudah bertolak belakang. Jadi saya menyimpulkan sepakat dengan Kang Deddy Mulyadi bahwa Aib ini ya patut diduga kesaksiannya itu berbohong. Makanya Aib ini ya kesaksian di pengadilan ya, kalau memang yang bohong itu di pengadilan ya, yang sebenarnya adalah dia yang melihat dari jarak 100 meter kemudian kabur, berarti yang bohong di pengadilan. Karena kesaksian Aib mengakibatkan orang dihukum, maka Aib ini bisa dilaporkan dengan kesaksian palsu ya, bahwa sumpah dengan ancaman hukuman pidana penjara 9 tahun. Nah, menurut abang mungkin Aib ini kenapa ada kecurigaan nggak? Kenapa Aib ini melakukan kesaksi bohong? Mungkin kenapa alasannya? Mungkin ada kecurigaan nggak? Alasannya kenapa? Ya kalau kami ya, saya selalu menyampaikan berpendapat itu kan berdasarkan putusan pengadilan, berdasarkan data. Nah, kalaupun ada kabar-kabar ya yang katanya ada dendam lah ya karena pernah digerebek dengan perempuan, katanya kabar itu kan kami tidak tahu ya. Jadi sulit untuk mengatakan bahwa kecurigaan Aib nih bisa memberikan keterangan palsu, misalnya ingin supaya orang-orang yang dulu pernah menggerebek dia misalnya ya, itu harus dihukum. Sulit saya untuk mengatakan hal itu ya, menyimpulkannya. Jadi kembali ya, ini harus diperiksa oleh tim asistensi, nanti akan ketemu. Karena Pak Rudiana ini mendapatkan 8 pelaku itu kan dari Aib petunjuknya kan itu. Nanti kan akan ditanyakan Aib ini ya, itu bagaimana dia bisa menunjukkan kelompok motor yang berada di SMP 11 Perjuangan ya, kemudian diangkut, dari mana Aib bisa mencurigai bahwa itu adalah pelakunya, kan begitu. Nanti akan diperiksa, itu akan ketahuan hasilnya. Oke Bang, tanggapannya terkait Bang Hotman kan menolak menjadi kuasa hukumnya Eki karena meminta untuk Peggy menjadi tersangka nih. Gimana Bang tanggapannya? Wah, itu kalau memang benar pernyataan Pak Hotman ya bahwa ayahnya Eki ya sudah tadi Bang Hotman sih semacam dikondisikan bahwa ini pelakunya nih harus Peggy tersangka. Wah, harus diperiksa ini. Bapak Kapolri tolong ya, ini sudah beredar di masyarakat statement Pak Hotman seperti itu. Kalau memang benar ini semacam ditarget Peggy Setiawan. Kan gitu. Peggy Setiawan ini semacam ditarget yang jadi tersangka untuk dihukum ya. Kalau memang seperti itu harus diperiksa.
Apalagi ini Pak Rudiana ini anggota Polri, itu harus diperiksa. Saya minta kepada Bapak Kapolri diperiksa itu ya, kepada tim asistensi diperiksa itu, benar tidak menyampaikan ke Pak Hotman seperti itu. Tapi Bang, terkait ada 5 terpidana kasus Pina yang mengaku kalau mendapatkan dugaan kekerasan dan ancaman, Abang sendiri gimana nih Bang tanggapannya? Para terpidananya, iya, para terpidananya yang mengaku disiksa ya, itu juga tim asistensi atau tim Propam Mabes Polri bekerja sama dengan Polda ya, itu harus segera memeriksa ya, benar tidak terjadi penganiayaan. Jadi bukan putusan pengadilannya ya, kalau putusan pengadilan memang harus peninjauan kembali, harus PK, harus dicarilah nokumnya nanti. Apakah ada nokum, apakah ada kekeliruan hakim dalam menempatkan ya, dalam menempatkan pasal ya. Tetapi perilakunya ini ya, ini kan perilaku. Kalau penyiksaan ini perilaku, maka perilakunya ini harus benar-benar diperiksa oleh tim asistensi Mabes Polri yang bekerja sama dengan Polda Jabar. Nanti akan ketahuan apakah benar terjadi penyiksaan. Kan begitu? Ya, walaupun kita sudah pernah melihat ya, foto-foto yang beredar itu seperti disiksa ya. Tapi kan tetap ini karena negara hukum ya, maka harus dilakukan pemeriksaan supaya kebenaran itu terungkap. Oke Bang, terkait Bang Hotman juga akan meminta untuk mendesak adanya tim pencari fakta kepada Presiden gitu kan, agar di kasus Pina dan Eki ini, Abang sendiri gimana nih Bang tanggapannya? Sependapat ya. Kalau Bang Hotman mengatakan ini meminta kepada Bapak Presiden Joko Widodo ya, agar dibentuk tim pencari fakta yang independen agar mengungkap yang sebenar-benarnya. Saya sebagai penasihat hukum Peggy Setiawan sepakat ya, supaya jelas, karena sekarang ini publik ya, ini sedang komentar-komentarnya itu kan, kalau saya menilai sedang tidak percaya dengan kinerja Polri dalam hal ini Polda Jawa Barat kan, dalam kasus pengungkapan kasus Pina Eki ini. Jadi diperlukan tim pencari fakta atau tim yang independen, yang masyarakat percaya. Syukur-syukur dilibatkan tokoh-tokoh masyarakat atau pakar-pakar dari perguruan tinggi ya, yang fair kan ya, supaya hasilnya itu transparan. Itu saya sepakat. Oke Bang, terkait Bang kuasa hukumnya Saka, Bang Paratabas katanya mau melaporkan Aib, Melma dan Sudirman ke polisi mungkin Bang, terkait kesaksiannya memberikan kesaksian palsu. Itu Abang sendiri gimana tanggapannya Bang? Ya kalau saya lihat itu untuk mendapatkan nokum ya. Jadi kalau nokum ya, kalau hanya pengakuan-pengakuan saja menurut saya itu bukan nokum. Nokum itu harus dijadikan dulu putusan. Nah, putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang isinya ya ada keterangan palsu dari Aib kemudian dihukum, divonis, maka putusannya itu bisa menjadi nokum untuk membebaskan kliennya sakat tatal kan. Termasuk juga pengacara Pak 5 terpidana lainnya. Bisa itu dengan catatan tadi proses hukum dulu orang-orang yang memberikan keterangan palsu yang merugikan kliennya itu kan itu. Jadi itu saya hormati langkah Farhad Abbas ya untuk melaporkan. Ya, dibilang sepakat ya? Ya, saya hormati dan sepakat, dan memang harus karena tidak bisa pengakuan saja untuk nokum, tidak bisa, harus dibuktikan dengan putusan. Enak kan udah ada putusan yang menyatakan bahwa sebaliknya lah dari putusan yang kemarin ya, kronologinya ternyata ada keterangan palsu kemudian divonis, maka putusan itu ya menjadi nokum untuk mengajukan PK untuk terpidana itu. Bang, Abang sebagai pengacaranya Peggy Setiawan yang diduga bukan ya, Abang duga bukan sama sekali ya. Abang ada gak sih kayak kecurigaan terhadap Aib ini memberikan keterangan yang justru melindungi pelaku utama yang asli? Ada kecurigaan ke situ gak Bang? Kalau kecurigaan ada, berdasarkan informasi-informasi dari netizen yang dikirim kepada saya ya, Aib ini ada komunikasi ya, itu berdasarkan kiriman dari media sosial ya, ada komunikasi sepertinya akrab lah ya dengan anggota-anggota geng motor. Kalau memang benar motifnya ini adalah motif ribut antara geng motor, tapi paling tidak Aib sangat dekat di lingkungan tersebut ya, kalau berdasarkan ya informasi-informasi di media sosial. Tapi apakah kedekatan itu kemudian dicurigai melindungi pelaku? Kan belum tentu juga ya. Makanya supaya ada terang,
Aib ini harus diperiksa. Cara meriksanya kan gampang kalau mengarah kepada apakah Aib ini melindungi pelaku yang sebenarnya atau bukan. Kita ikutilah alibi masyarakat ya, bahwa pelakunya yang sebenarnya belum ketangkep ya. Padahal saya juga tahu ada putusan pengadilan. Kita ikutilah masyarakat. Kalau memang ada kecurigaan ke sana, maka jalan satu-satunya adalah karena ragu dengan 8 terpidana itu bahwa itu adalah pelakunya, maka tim asistensi ini harus segera memeriksa dari mana Pak Rudiana bisa mendapatkan menangkap 8 pelaku kan itu. Dari aibnya dari mana bisa menunjukkan bahwa 8 pelaku yang nongkrong adalah pelakunya, 8 orang yang nongkrong adalah pelakunya, sehingga kemudian ditangkap, kemudian diponis kan gitu ya. Nah ini akan terungkap, Aib mengetahui tentang apa, akan mengembang nanti Aib diperiksa ya dari berbagai pergaulannya. Itu pun kalau penyidiknya, polisinya ada kemauan untuk memeriksa Aib. Oke Bang, terkait keganjalan dari Pak RT dari 5 terpidana kan mengaku kalau di kejadian itu ada di rumah Pak RT, tapi Pak RT sendiri seakan tidak membela kesaksian dari 5 terpidana ini. Gimana sih Bang terkait tanggapannya? Ya, kalau ternyata dalam putusan Pak RT itu tidak mengetahui ya bahwa 10 orang ya tidur di rumah Pak RT yang 5 terpidana, 4 saksi sama 1 anaknya ya. Kalau memang dalam putusannya tidak mengakui ya, berarti putusan kesaksian dalam putusan pengadilan ya itu bisa dikategorikan memberikan keterangan palsu bila mana ternyata Pak RT itu ya mengetahui 10 orang itu tidur di rumahnya. Makanya simple ya, saksi sajalah yang di luar yang nanyanya gampang. 4 orang itu ya. 4 orang itu yang kemarin datang ke Pak Oto, ditanya saja, Pak RT tahu tidak bahwa mereka itu tidur di rumah Pak RT? Kalau tahu, mereka saling menguatkan tahu, berarti kan Pak RT yang nggak jujur. Nah, berarti kesaksian Pak RT yang tidak jujur dalam putusan dalam persidangan yang mengakibatkan para terdakwa divonis penjara, maka kesaksian Pak RT bisa dikategorikan kesaksian palsu di bawah sumpah, bisa dilaporkan ke pasal 242 KUHP ancaman hukuman pidana penjara 9 tahun itu. Tapi dari 5 terpidana memang mengakui bahwa kalau mereka itu sedang menginap di rumah Pak RT gitu. Gimana nih Bang? Iya, cuma kan ketika saya juga dialog ya sama 4 saksi itu ya waktu di Polda diperiksa. Cuma Pak RT-nya ini tidak mengakui kan bahwa mereka ini tidur di rumahnya. Nah makanya 4 orang ini kalau memang tahu, misalnya gini, Pak RT itu tahu kok kami tidur di rumahnya itu. Kalau memang benar tahu kan, sekarang 1 lawan 4 kan begitu? Atau ditambah lawan 9. Kalau satunya kan anaknya Pak RT, 1 keterangan Pak RT lawan 9. Mana yang benar? Makanya diperlukan keseriusan aparat kepolisian untuk menyelesaikan ini semua demi menjaga kepercayaan Polri dari penilaian masyarakat yang selama ini ya gaduh, selama ini masyarakat menilai ya, terutama dalam kasus penangkapan Peggy ini kan itu. Jadi kepolisian harus ada niat ya untuk menyelesaikan masalah ini biar cepat kelar gitu. Bang, tanggapannya Bang tentang kabar bahwa kasus pembunuhan Vina Eki ini merupakan efek domino dari sindikat narkoba. Tanggapan Abang? Itu saya tidak mau menanggapi karena saya sekali lagi kalau saya berpendapat berdasarkan ya keterangan-keterangan yang bisa saya percaya minimalnya by data ya. Kalau itu kan saya sampai saat ini belum menemukan indikasi ke sana dari data-data ya atau saksi-saksi lah minimalnya ya, saksi saja mungkin saya bisa kembangkan. Sampai saat ini, sampai detik ini saya belum menemukan ya indikasi ke dibalik ini adalah permasalahan narkoba ya, saya belum menemukan sehingga saya belum bisa mengatakan oh iya belum bisa ya, gitu. Bang, balik lagi soal maaf sedikit mengulang ya. Mengenal sosok Teguh yang sedang ramai diperbincangkan, yang dia mengaku telah istilahnya tuh melakukan sebuah dosa gitu, melakukan kesaksian palsu. Ya. Nah, ini menanggapinya gimana Bang, sosok Teguh yang baru-baru ini muncul? Pertama, Teguh itu harus diapresiasi. Secara hukum Teguh ini bisa dilaporkan oleh
kuasa hukumnya para terpidana yang membuat dia memberikan keterangan tidak semestinya, tidak sebenarnya. Sebenarnya bisa. Akan tetapi karena dia mau menyampaikan ya secara jujur, mau terbuka, apalagi dia menyesali ya, maka saya harus apresiasi dan dia harus jaga ya. Tinggal bagaimana caranya supaya Teguh ini tidak dianggap asal ngomong, maka harus ada orang yang melindungi ya. Baguslah kalau sampai ke Pak Oto, biar dikawal agar apa yang disampaikan Teguh ini benar-benar terbukti. Itu harus. Kasihan kan sudah jujur menyampaikan ke publik. Artinya masih ada harapan untuk Peggy sendiri ya, karena kan Peggy baru diduga ya, walaupun sekarang statusnya sudah menjadi Tersangka. Ya kalau Peggy ini mau mengacu dari manapun ya, kami meyakini bahwa Peggy Setiawan ini bukan pelaku karena DPO-nya Peggy alias Peron. Nggak apa-apa, silakan ditangkap di Peggy alias Peron. Yang lagi kami perjuangkan ini kan DPO-nya Peggy alias Peron dengan ciri-ciri ya yang semua sudah tahu kan. Yang ditangkap Peggy Setiawan yang ciri-cirinya berbeda dengan DPO. Jadi bagi kami ya, mau dari putusan pengadilan ada DPO Peggy, silakan tangkap. Mau dari keterangan Teguh dan kawan-kawannya bahwa Peggy Setiawan tidak terlibat, iya kalau Peggy Setiawan itu tidak terlibat, benar-benar bagus kan. Cuma di DPO ini kan Peggy alias Peron kan. Jadi bukan berarti oh saya senang nih kan ya kemudian Peggy tidak terlibat. Kalau di dalam putusan ya mau terlibat pun silahkan, itu Peggy alias Peron, bukan Peggy Setiawan klien kami gitu loh. Makanya yang lagi kami perjuangkan, lagi kami ajukan pra peradilan ya yang didaftarkan tadi ya tadi siang untuk sidang tanggal 24 Juni itu ingin penyidik menunjukkan alat buktinya apa, membuktikan alat buktinya apa sehingga menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka, padahal DPO-nya itu Peggy alias Peron. Bagaimana analisis Abang atau observasi Abang terhadap nama dua Egy lainnya gitu, yang udah dicurigai gitu, yang satu Egy Ripra, yang satu Egy Cianjur. Abang analisis keduanya itu lebih memungkinkan yang mana sih mungkin? Jadi ada dua Peggy ya, atau Egy sangan Peggy ya. Itu kalau saya lihat di media sosial itu, kalau Egy itu akunnya siapa namanya tuh, Rian Fauzi ya kalau Egy, tapi kalau Peggy ya yang Peggy Cianjur kan itu. Nah bagi saya tetap mengacu kepada penyidikan itu orang bisa diperiksa ketika ada yang memunculkan namanya. Sekarang ya dari saksi-saksi yang sudah diperiksa ya berani tidak memunculkan nama dua Peggy itu kan, sehingga ada alasan, ada dasar penyidik kemudian memanggil dan memeriksanya. Pertama. Kedua, kembali lagi, kalau polisi proaktif ingin menyelesaikan masalah ini dengan tuntas, ketika informasi dari media sosial berseliweran kemudian sambil menunjukkan semacam riwayat-riwayatnya ya, maka polisi harus proaktif tuh memeriksa dua orang tersebut. Nggak ada masalah kok diperiksa. Nanti juga kalau memang tidak ada kaitannya, betul nggak? Ya kan dilepas lagi kan? Karena hanya untuk dimintai keterangan saja. Kalau polisi ingin ya menyelesaikan masalah ini dengan tuntas, jadi manfaatkanlah informasi-informasi yang diberikan oleh netizen, masyarakat, apalagi mereka dengan susah payah ikut bahasa mereka itu. Kami ikut nginteli, kami ikut nyari-nyari sampai pekerjaan katanya tidak dikerjakan apa. Itu harus diapresiasi, kemudian ditindaklanjuti sampai ada titik terang. Ketika memang tidak masuk, tidak nyangkut ya sudah, kan gitu. Daripada nanti dinilai oleh masyarakat, itu kenapa nggak diperiksa Peggy Cianjur kan gitu ya? Itu kenapa nggak diperiksa Egy ini, kemungkinan ini pelakunya. Daripada tidak diperiksa, masyarakat malah mencurigai, dianggap membiarkan. Gitu. Oke, Bang. Terkait soal yang adanya kemarin ini, benar apa tidak ya, orang tua dari Peggy sendiri diminta untuk melakukan tes psikiatri. Oh ya, psikologis. Iya, psikologis. Mungkin gimana menanggapinya Pak sebagai tim kuasa hukum? Tadi siang ya, tim kuasa hukum Peggy Setiawan dan keluarga sudah memberikan surat penolakan kepada Polres Kota Cirebon ya, kepada Polda Jabar melalui Polres Kota Cirebon. Jadi menolak untuk dilakukan pemeriksaan psikologis. Apa alasannya? Alasannya adalah pertama,
tidak ada relevansinya, tidak ada urgensinya bagi kami kan. Kenapa? Karena yang tersangka itu adalah Peggy Setiawan. Kalau Peggy Setiawan diperiksa, ya silakan saja. Barangkali karena Peggy Setiawan ngotot konsisten tidak ngakui, memang nggak melakukan, kemudian coba dites kepribadiannya, kejiwaannya, siapa tahu ada tanda-tanda bahwa ini karakter psikopat, karakter pemarah, temperamen yang dihubungkan mudah melakukan tindak pidana, silakan saja itu. Tetapi kalau ibunya Peggy Setiawan tidak ada korelasinya, untuk apa diperiksa ya mengenai kejiwaannya, untuk apa? Karena bukan tersangka, tidak akan bisa menguatkan unsur pidana yang dilakukan oleh atau yang ditemukan oleh penyidik terhadap Peggy menurut penyidik kan. Itu pun saya juga belum tahu alat buktinya apa, makanya digugat Prapit kan. Tapi katanya ada mau tes kebohongan bang dari. Ya itu pernah waktu selesai pemeriksaan yang hari kedua, itu penyidik pernah menyampaikan kepada kami langkah selanjutnya akan dilakukan tes poligraf atau tes uji kebohongan terhadap Peggy Setiawan. Tapi kami lagi-lagi tetap menunggu pemberitahuan atau undangan resmi. Sampai hari ini ya belum ada undangan atau panggilan resmi dari penyidik gitu. Bang, terkait yang marak juga nih di media sosial sosok ayah dari almarhum Eki. Yang lagi rame nih dikulik-kulik oleh para netizen juga. Menanggapinya gimana bang? Ya. Apakah harus diperiksa juga? Nah, untuk menjaga ya, persepsi publik supaya tidak mencurigai kepada Polri, maka Polri memang harus segera memeriksa. Dan saya sudah mendengar kabar bahwa tim asistensi ya atau tim dari Mabes Polri dan Polda Jawa Barat propamnya itu kan sudah turun ke Polres Cirebon Kota, di mana Pak Rudi berdinas dan sudah diperiksa. Itu bagus ya, tinggal masyarakat menunggu saja apa hasilnya nanti. Jadi kita semua masyarakat ini menunggu apa hasilnya. Jadi bagus, saya setuju ya, supaya tidak dinilai oleh publik Polri ini seolah-olah ya udah membiarkan ketika ada masukan, ada gejolak, seolah-olah tidak respon, seolah. Jadi biar kalau ditindaklanjuti masyarakat, oh sudah direspon, tinggal menunggu hasilnya bagaimana. Urgensinya seperti apa sih bang dengan sosok Pak? Ya urgensinya karena muncul kesaksian ya dari saksi-saksi yang seperti kayak Pram, Okta, Teguh kan, itu kan mereka menyaksikan bahwa para terpidana yang sudah dihukum itu ya 5 terpidana itu kan tidur bersamanya sehingga nggak mungkin melakukan tindak pidana. Urgensinya adalah lalu Pak Rudiana mengamankan 8 pelaku saat itu dari mana kan gitu, itu harus diperiksa kan. Kalau memang keterangan 5 saksi tadi di Pak RT tidur bersama para terpidana ini benar, lalu Pak Rudiana dari mana bisa mengamankan itu? Katakanlah dari AHEP-nya juga harus diperiksa. Dari mana bisa mencurigai mereka? Kan itu urgensinya. Itu jadi penting, memang harus diperiksa. Nah, yang diperiksa adalah saat ini adalah perilakunya dulu kan. Nah, karena kalau putusan pengadilan ya itu harus PK. Tetapi dari perilaku itu kalau sampai melakukan tindak pidana kemudian dihukum, divonis, maka putusannya itu bisa menjadi dasar untuk sebagai novum untuk mengajukan peninjauan kembali buat para terpidana itu. Bang, netizen banyak yang menduga-duga ya, ini hanya menduga-duga ya, bahwa beliau ini terkait dengan permasalahan kasus Vina, almarhumah Vina. Beliau ini Pak Rudiana. Iya. Ini netizen ya yang menduga-duga. Ya tadi kan sudah saya jawab ya. Karena kalau kaitannya dengan ketidakpercayaan, kecurigaan para netizen ya terhadap bahwa pelaku itu bukan pelaku yang sebenarnya yang sudah terpidana, ini ya jelas ada kaitannya, makanya harus diperiksa. Tapi kalau kaitan lain ya saya belum bisa mengomentari seperti yang dikaitkan apakah benar ya ini kaitannya dengan narkoba karena dulu Pak Rudiana berdinas di satuan narkoba. Saya no komen, nggak bisa mengomentari karena saya belum dapat data mengarah ke sana, belum dapat. Bang, ini udah berapa lama sih artinya Peggy sendiri ditahan?
Peggy sendiri ditahan ditangkap 21 Mei, ditahan mulai 22 Mei. Nah, jadi kalau 22 Mei sampai hari ini ya, itu berarti 20 hari penahanan itu sudah habis. Untuk tahanan pertama ya, selama 20 hari tahanan penyidik. Nah, kan harusnya diperpanjang tuh ya oleh jaksa penuntut umum. Dan informasi tadi siang saya nggak tahu kalau ini ya, selesai acara belum update. Tadi siang ya, itu di grup kami penasihat hukum Peggy Setiawan belum mendapatkan pemberitahuan perpanjangan penahanan. Bang, dari pihak sana memberikan alasan apa sih Bang sehingga para tim kuasa hukum yang 60 berapa? 70 totalnya. 70. Nah, itu belum bisa menemui kliennya. Peggy. Iya. Oh, sudah. Sudah. Saya sendiri juga ketika mendampingi 2 hari ya, ketemu terus. Bahkan isu-isu yang ada luka apa sudah saya tanya, lihat saya amati kepalanya nggak ada, udah ketemu dan baik-baik saja ya. Hanya kurusan. Kalau pertama segar waktu baru ditangkap, sekarang agak kurusan. Sudah kok baik-baik saja. Sudah ketemu ya. Udah perlu tanda tangan, sudah tanda tangan ya. Pada intinya penyidik ini kan pelayan, walaupun dia penegak hukum, tapi di sisi lain dia pelayan, harus melayani hak-hak tersangka, harus melayani hak-hak penasihat hukum, kan begitu. Jadi, ada obrolan apa Bang kemarin? Sempat ngobrol apa dan apa keinginan dari Peggy? Obrolannya ada 2. Pertama terkait peristiwa tindak pidana itu, Peggy mau sampai kapanpun dia bukan pelaku, tidak pernah melakukan pembunuhan. Dia taruhannya nyawa sekalipun ya, karena dia tidak melakukan pembunuhan. Pertama. Kedua ya, dia bercerita ke saya, menjawab pertanyaan saya terkait akun Facebooknya yang statusnya postingannya hilang, yang menandakan ada di Bandung saat itu hilang. Kemudian saya tanya, Peggy, ini akun Facebook kamu? Iya Pak. Ini kok bisa hilang pada statusnya? Kamu pernah kasih password? Pernah diminta password sama penyidik? Oh iya pernah Pak diminta. Kamu kasih? Iya saya kasih. Itu jadi 2 obrolan itu. Sehingga ya kami menilai ya, kami menduga ya, hapusnya, hilangnya status-status atau postingan-postingan Peggy Setiawan di Facebook ya. Ya siapa yang punya password tadi yang meminta, karena kalau Peggy Setiawan tidak bisa main HP, sudah begitu ditangkap juga sudah tidak bisa apa-apa, dia tidak bisa memegang alat komunikasi, tidak bisa memegang HP untuk bermain media sosial, kan gitu. Jadi yang pegang kunci ya patut kita curigai, pemegang password ya, yang minta password ya patut kita curigai. Nah, kenapa kami bahas? Karena akun Facebooknya Peggy, postingannya itu menandakan bahwa sudah lama dia di Bandung bekerja. Lalu kenapa dihilangkan? Harusnya biarkan saja kalau mau fair. Sekarang dihilangkan malah menambah kecurigaan masyarakat kepada penyidik. Jangan-jangan kan setiap yang membuktikan bahwa Peggy Setiawan tidak terlibat dihilangkan. Kan nanti begitu pikiran masyarakat. Itu 2 hal tadi ketemu Peggy. Bang, sedikit ini boleh dibantah silakan. Ada pihak sebelah mengatakan bahwa seorang Peggy ini terlibat dengan garis keras supporter bola. Ya, ini gimana nih? Ya itu ngaco itu. Dari mana dia datanya? Kalau supporter ya oke. Kemudian kan begini ya, jangankan garis keras. Pernah tahu Johnny Indo? Perampok ulung. Apakah ketika lagi tidak melakukan tindak pidana dia ditangkap? Kan tidak. Apalagi supporter bola yang dinilai oleh seorang oknum pengacara yang adalah garis keras, datanya dari mana? Walaupun katakanlah kan yang menilai garis keras kan dia, belum tentu teman-teman supporternya juga. Ya belum tentu, itu kan dia. Katakanlah garis keras. Apakah dia bisa membuktikan? Dengan ikut supporter garis keras itu kemudian potensi melakukan tindak pidana, apalagi ada bukti, apa dia bisa membuktikan? Kan nggak bisa membuktikan. Betul nggak? Iya, jadi janganlah kemudian ikut nimbrung ya, memperkeruh ya, masalah seolah-olah bahwa Peggy Setiawan ini pantas yang melakukan tindak pidana. Janganlah ya. Kalau sampai terjadi tuduhan, saya sebagai kuasanya Peggy Setiawan, kami sebagai penasihat hukum Peggy Setiawan akan melakukan tindakan hukum nanti. Kalau sampai kami pelajari ada tuduhan-tuduhan ya yang berpotensi bisa dipidana. Bang, terkait soal kabarnya tim kuasa hukum dari Peggy sendiri akan pasang badan untuk kebebasan dari Peggy sendiri. Tim kuasa hukum? Iya. Oh pasti. Pasang badannya penasihat hukum itu kan pakai otak, pakai ilmu kan. Artinya bukan pasang badan seperti preman kan gitu. Artinya
karena senjata kita ini sudah banyak. Peggy Setiawan itu bukan Peggy alias Peron, bukan pelaku pembunuhan, maka tetaplah kita akan proaktif, akan berjuang ya. Di tiap tahap kita akan berjuang. Makanya sudah kami ajukan permohonan gelar perkara khusus semata-mata biar transparan, biar penyidik menunjukkan alat buktinya apa, 2 alat buktinya kan itu. Kemudian di Prapid juga, gugatan Prapid di pra peradilan sama. Itu penasaran kami kepada penyidik yang belum memberitahu alat buktinya apa sehingga digugat Prapid biar menunjukkan ke persidangan. Jadi pasang badannya itu ya tentu ya berada di depan untuk menegakkan keadilan, memperjuangkan kebenaran itu, bahwa Peggy Setiawan berdasarkan saksi-saksi, berdasarkan keterangan dari yang lain bahwa Peggy Setiawan bukan pelaku karena berada di Bandung pada saat kejadian itu. Sempat dibilang sebagai penjamin juga nih. Siapa? Ada salah satu penasihat hukum. Ya, penasihat hukum itu siap. Semua siap untuk menjamin Peggy. Peggy itu tidak akan lari. Bayangkan saja statusnya itu dia rutin. Ya, katakanlah habis digerebek rumahnya, itu statusnya masih ada. Bahkan Sherlock nih di status Facebooknya itu menge-share lokasi. Ya, artinya ini penyidiknya yang bodoh atau memang Peggy Setiawan tidak terlibat saat itu. Kalau memang Peggy Setiawan pelakunya, dia itu intens bikin status di Facebook, harusnya ditangkap lah kalau memang sejak awal Peggy Setiawan itu terlibat. Kan gitu.